Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Riko Kurniawan dengan NIM A11 2022 14063. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek Water Potability. Jadi awal-awal pertama kita mengimport pandas, lalu kita memasukkan dataset yang bernama Water Potability dengan filenya berformat CSV, kemudian menggunakan perintah untuk menampilkan data teratas dengan water underscore data.head dapat dilihat seperti ini. Kemudian lanjut proses untuk menelaah data. Kita dapat melihat dari water underscore data.info terdapat informasi yaitu kolom berjumlah 10 fitur mulai dari pH, hardness, solids, chloraminase, dan sulfat, conductivity, dan lain sebagainya. Dan dapat dilihat bahwa tidak semua data berisi, dan perbedaan ada yang 2785, kemudian ada yang 2495, dan ada yang 3276. Jadi tidak semua data terisi. Dan dapat dilihat bahwa tipenya itu numerik karena float dan integer saja. Kemudian melihat nilai unik dari setiap fiturnya, dapat dilihat dari pH memiliki 2785 nilai unik, kemudian hardness 3276, kemudian solid 3276, kemudian chloramines 3276, kemudian sulfat dan 2495, kemudian dengan conductivity 3276, organic carbon 3276, trihalomethanes 3114, kemudian turbidity 3276, kemudian potability yang berisi dua nilai unik. Lalu untuk mengecek seberapa banyak data yang hilang atau missing value, kita dapat menggunakan perintah water underscore data.isnull.sum. Dapat dilihat pH memiliki 491 missing value, kemudian sulfat 781 missing value, kemudian trihalomethanes 162 missing value. Kemudian kita menggunakan missing value tersebut dan dapat dilihat dengan perintah water underscore data.isnull.sum, missing value yang semula ada 491, kemudian sulfat 791, kemudian trihalomethanes 162. Setelah diproses dengan perintah ini, dapat lihat bahwa tidak ada missing value lagi atau semua data berisi. Kemudian kita menangani outlier dengan IGL, kemudian meremove outliernya, dan dapat lihat bahwa
dari yang semula 3.276 berubah menjadi 2.666 karena ada beberapa outlier yang telah dihapus. Kemudian untuk memvisualisasi data, kita bisa menggunakan Matplotlib atau menggunakan Seaborn, dan kita menggunakan sampling dengan Smooth. Jadi kita menggunakan portability sebagai target, kemudian kita smooth atau resampling, lalu kita visualisasi data sebelum dan sesudah resampling. Dapat lihat ada beberapa perbedaan pada garis antara 180 ke 200 antara sebelum di resampling dan setelah di resampling. Kemudian menentukan objek, sebetulnya menentukan objek sudah berada di bagian ini, tapi tidak apa-apa. Kemudian kita melakukan standarisasi dengan min-max scalar. Setelah itu kita korelasi, melihat korelasinya dan melihat histogramnya. Dapat dilihat bahwa korelasinya termasuk aman untuk datasetnya karena tidak ada fitur yang berbeda yang saling berkorelasi tinggi. Jika terdapat fitur yang memiliki korelasi yang tinggi, sebaiknya dihilangkan, tetapi dari dataset ini tidak memiliki korelasi yang tinggi antar fiturnya, jadi dibiarkan saja. Kemudian plotnya ini seperti ini, histogramnya, mulai dari distribusi pH, distribusi hardness, kemudian distribusi solid, kemudian distribusi chloramines, kemudian distribusi sulfat, kemudian distribusi conductivity, kemudian distribusi organic carbon, kemudian distribusi trihalomethanes, dan distribusi turbidity. Selanjutnya konversi data, tetapi karena dataset sudah memiliki data yang sesuai atau bersifat numerik, dapat dilihat seperti ini. Data tidak terdapat objek atau kategorial, jadi kita tidak perlu mengencode atau melabeli dataset. Jadi kita melompati tahap konstruksinya. Setelah itu proses tahap pemodelan. Di sini saya menggunakan 3 algoritma, mulai dari logistic regression, kemudian random forest, kemudian SVM. Kenapa saya menggunakan 3 algoritma ini? Karena di sini fokusnya untuk atau datasetnya digunakan untuk proyek klasifikasi. Jadi algoritma yang sesuai untuk klasifikasi mulai dari logistik, random forest, dan SVM ini salah satunya. Sebelum itu saya mengimport trend split untuk men-split data training dan data testing.
Kemudian saya mengimport akurasi skor dan conversion metric. Kemudian saya men-split data dengan perbandingan 0,2 dan 0,8 dan random state di 42 atau default. Kemudian saya mengolah modelnya seperti ini. Nanti akan terdapat akurasi dan terdapat conversion metricnya. Jadi di setiap algoritma terdapat akurasi dan conversion metricnya. Jadi bisa dipastikan berbeda-beda. Dan dapat dilihat bahwa dari algoritma logistic regression mendapatkan 0,4 sekian, kemudian akurasi pada random forest mendapatkan 0,72 sekian, dan pada akurasi SVM mendapatkan 0,66. Dilihat dari tiga algoritma ini bahwa bisa disimpulkan bahwa akurasi random forest memiliki akurasi yang paling tinggi disusul dengan SVM dan logistic regression. Kemudian tahap evaluasi. Di sini saya akan mengevaluasi akurasi dari tiga model, tetapi perbedaannya adalah sebelum dinormalisasi dan setelah dinormalisasi. Dapat dilihat bahwa untuk akurasi logistic regression sebelum dinormalisasi yaitu 0,486 sekian, kemudian random forest sebelum dinormalisasi 0,8857 sekian, kemudian akurasi SVM 0,6685. Dapat dilihat bahwa pada tahap random forest ini melakukan normalisasi dan sebelum normalisasi memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan yang lain, dan dapat dilihat bahwa random forest juga memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi sebelum dan sesudah normalisasi. Jadi setelah itu saya akan melakukan pickle untuk mengdeploy di Streamlit. Jadi saya akan mengimport pickle. Jadi saya akan menggunakan modeling random forest yang sebelum dinormalisasi karena memiliki nilai akurasi yang paling tinggi. Walaupun mungkin ini belum termasuk akurasi yang memuaskan karena kemungkinan masih bisa dioptimalisasi lagi. Lalu dari kesimpulan dapat disimpulkan bahwa mulai dari tingkat akurasi, logistic regression menunjukkan akurasi sekitar 0,58 sebelum dan sesudah normalisasi, kemudian random forest 0,87 sebelum dan sesudah normalisasi, kemudian HVM memiliki akurasi sekitar 0,67 sebelum dan sesudah normalisasi, dan untuk keunggulan maupun keterbatasan logistic regression, keunggulannya yaitu sederhana dan mudah diinterpretasi, namun kinerja terbatas pada dataset
yang kompleks atau non-linear, kemudian random forest memiliki keunggulan dari performanya yang sangat baik dan mampu menangani data non-linear dan mengurangi overfitting. Namun, keterbatasannya model random forest ini lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lumayan lebih lama dibandingkan modelin logistic regression, dan interpretasi model juga relatif sulit dibandingkan logistic regression. Lalu SVM memiliki keunggulan efektif untuk data yang memiliki dimensi yang tinggi dan mampu melakukan klasifikasi nonlinear, namun keterbatasannya yaitu pemilihan kernel dan parameter yang tepat sangat penting untuk kinerja optimal, dan proses training bisa relatif lambat. Lalu rekomendasi dari proses di atas dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest direkomendasikan sebagai algoritma yang paling efektif untuk kasus ini. Alasannya, random forest memiliki akurasi tertinggi sekitar 0,87 dibandingkan dua algoritma lainnya, baik sebelum maupun sesudah normalisasi. Hal ini menunjukkan kemampuannya yang baik dan menggeneralisasi pola dari data yang diberikan. Lalu ketahanan terhadap normalisasi, pertemuan random forest tidak terpengaruh signifikan oleh normalisasi data yang menunjukkan stabilitas model. Kemudian penanganan data nonlinear, random forest secara inherent mampu menangani hubungan nonlinear antar atribut sehingga cocok untuk dataset yang kompleks seperti data kualitas air yang mungkin mengandung hubungan yang tidak linear atau parameter. Meskipun random forest lebih kompleks, keunggulan akurasinya dan stabilitas terhadap normalisasi data menjadikan pilihan terbaik untuk kasus ini. Penggunaan model ini akan memberikan prediksi yang lebih handal dibandingkan logistic regression atau SVM. Lalu kita menuju kajian untuk sebelum untuk mendeploynya. Jadi file ini bernama app atau apps dan format PY atau Python. Sebelum itu kita akan mengimport Streamlit, kemudian mengimport Pandas, kemudian mengimport NumPy dan mengimport Pickle. Lalu file Pickle yang sebelumnya diekspor dari Google Colab akan dimasukkan di sini. Kemudian pada tampilan webnya akan terdapat judul aplikasi. Judulnya yaitu prediksi kualitas air. Kemudian pesannya itu aplikasi ini memprediksi apakah air layak diminum atau tidak berdasarkan parameter kualitas air. Jadi parameternya mulai dari pH, hardness, solid, coral mass, sulfate, conductivity, organic carbon, dan trihalonetase. Kemudian setelah menginput data-data akan keluar yaitu antara air ini layak diminum atau air ini tidak layak diminum. Sebagai contoh, ini seperti contoh yang sudah dideploy dari yang app.py. Misal contoh seperti ini dan ini.
Kemudian ini bisa ini. Kemudian kita prediksi bahwa terlihat dari data-data yang kita masukkan, air ini tidak layak minum. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.